Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat duha merupakan satu dari sekian amalan sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sangat menganjurkan kita untuk senantiasa melakukannya setiap hari. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana wasiat Rasulullah kepada sahabatnya ini juga ditujukan kepada kita umatnya. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anama. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, dimulai ketika matahari mulai naik sepenggalan atau setelah terbit matahari, yaitu sekitar jam 7 sampai sebelum masuk waktu zuhur, ketika matahari belum naik pada posisi tengah. Namun alangkah lebih baik apabila dikerjakan setelah matahari terik. Salat duha sekurang-kurangnya terdiri dari 2 rakaat. Tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlah maksimalnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apapun amal ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan, termasuk ibadah solat duha. Dari banyaknya keutamaan solat duha, berikut ini akan kami sampaikan 9 keutamaan dan manfaat ibadah solat duha. Yang pertama, mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa merupakan ganjaran yang kita dapatkan setelah melakukan kesalahan yang melanggar syariat. Dosa ini bisa berupa dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar. Pada dasarnya, manusia adalah tempatnya salah dan dosa, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa hambanya, jika mereka mau bertaubat dan tidak mengulangi semua kesalahannya, maka dosa mereka pun akan diampuni. Dan salah satu cara kita untuk menebus dosa-dosa tersebut adalah dengan cara melaksanakan ibadah salat duha. Seperti yang disebutkan dalam hadis, man hafazu ala syuf'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahri. Barang siapa yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Sudah jelas disebutkan dalam hadis ini bahwasanya keutamaan salat duha bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Yang kedua, rezeki akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Meskipun begitu, rezeki tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang soleh pun merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari kita manusia seringkali meminta kecukupan rezeki, namun hal itu bukanlah sebagai masalah, karena memang setiap kita manusia membutuhkannya. Bagi siapa saja yang ingin dicukupkan rezekinya di dunia,
maka lakukanlah solat duha dengan rutin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan solat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjang hari ketika pada pagi harinya orang tersebut melakukan solat duha. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Bahkan haji pun merupakan salah satu dari rukun Islam. Meskipun begitu, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah tersebut dan mendapatkan pahalanya. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan ibadah haji perlu banyak hal yang harus dipersiapkan. Meskipun demikian, ada satu cara yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Salah satunya adalah dengan melakukan ibadah solat duha. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengerjakan solat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia solat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Dari riwayat ini sudah jelas sekali dikatakan bahwa orang yang duduk mengingat Allah setelah melaksanakan ibadah solat subuh lalu melaksanakan solat duha meskipun hanya 2 rakaat, pahalanya sudah sangat sempurna, bahkan setara dengan pahala orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, akan mendapatkan istana emas di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua umat Islam pasti ingin masuk surga. Bahkan banyak orang-orang yang berlomba melakukan kebaikan dan amal soleh agar bisa mendapatkan jaminan surga dan bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan dari mengerjakan ibadah salat duha yaitu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bahkan dengan salat sunnah ini kita bisa dibuatkan istana di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tak hanya dibuatkan rumah di surga, bahkan kita pun sudah pasti akan dibukakan pintu di surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan salat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, akan menjadi orang yang paling beruntung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang tidak ingin menjadi orang yang beruntung di setiap urusannya? Orang yang beruntung tentunya adalah orang yang sudah diridhoi setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan ini. Namun, kita bisa mendapatkan keberuntungan dengan melakukan ibadah salat duha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang keenam, akan dimudahkan segala urusan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi rahasia dan bahkan umat Islam pun percaya dan sudah terbukti bahwasanya salat duha bisa mempermudah segala hajat. Misalnya saja ketika kita ingin rezeki dilapangkan, tubuh kita disehatkan hingga didekatkan dengan jodoh sekalipun. Dengan melaksanakan salat duha, apa yang kita inginkan semakin dipermudah urusannya,
sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan solat tersebut benar-benar ditujukan untuk Allah, dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jika Allah sudah ridha, maka apapun akan jadi lebih mudah. Yang ketujuh, terhindar dari sifat lalai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan solat duha pun bisa menjadi tanda bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan, akan mendapatkan pahala sedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah dan mendapatkan pahalanya. Bahkan meskipun kita tidak punya banyak harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya dengan melakukan ibadah solat duha. Dengan melakukan ibadah solat duha, kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat solat duha. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, akan dimasukkan ke dalam ahli taubat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mendapat rahmat dan ampunan Allah adalah tentunya kembali dengan cara bertaubat kepada Allah. Taubat yang dengan sebenar-benarnya dan tentu dengan sesungguh-sungguhnya. Ada salah satu keutamaan dan pahala ketika kita melakukan solat duha. Salah satunya adalah solat duha merupakan salah satu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang bertaubat yang memelihara solat duha, karena solat duha adalah solatnya orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 keutamaan dan manfaat melakukan ibadah solat duha. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang ahli duha, sebagai hamba yang mampu untuk melakukan ibadah solat duha pada setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.